Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini gue mau ganti filter oli sekaligus ganti oli mesin Thunder 2,5 Suzuki GS 2,5. Yang pertama kita buka ininya dulu ya, tutupnya dulu. Jadi ketika nanti kita buka tutup bawah, biar udara bisa ngalir dan bisa kanannya bisa mengeluarkan oli yang dari bawah, biar lancar aja sih guys. Kalau ini pertama kali kita buka. Untuk ininya 1400 ml ya, untuk kapasitas olinya ya. Nah, di posisinya itu ada di bawah sini guys untuk tutup olinya. Oke, sedikit cerita guys ya. Kalau untuk pergantian oli biasanya gue lakuin itu sekitar 2 bulan atau sebulan sekali guys. Jadi tergantung pemakaian kendaraannya guys. Ya seperti 2000 atau 1500 km guys, tergantung pemakaian kita untuk motornya guys ya. Biasanya sih gue di situ guys 2 bulan sekali, karena ini juga emang Thunder 2,5 gue ini nggak terlalu sering gue pakai ya untuk harian ya. Oke, sambil menunggu ini ya guys ya, ini udah keluar ya guys. Sambil menunggu olinya turun, kita langsung eksekusi ke bagian filternya guys. Jadi ini kita tunggu dulu guys sampai olinya turun semua, kita langsung eksekusi ke bagian filternya guys. Untuk filter Suzuki Thunder 2,5 itu ada di sini guys, di sebelah kanan, dan ini ada 3 bautnya ini yang harus kita lepas. Nah, posisinya di sini ya guys ya. Di sini gue menggunakan kunci T ya untuk membuka baut filter olinya. Posisinya di sini guys untuk filter oli. Fungsi filter itu untuk menyaring kotoran ya guys ya. Jadi yang mampet ataupun serbuk metal yang bekas gesekan itu saring di filter ini guys. Jadi filter ini menyaring kotoran, bekas-bekas gesekan dari mesin. Jadi olinya bersih, mendinginkan dan melumasi dengan sempurna. Ini dia cup untuk filternya, tutup untuk filternya udah kebuka. Ini nomor serinya. Kalau yang mau mencatat boleh dicatat ya nomor serinya. Nah, ini nomor seri untuk filter olinya guys. Nah, ini filter olinya, keadaan filter oli setelah beberapa tahun atau setahun gue pakai. Nah, ini guys. Dan untuk filter oli itu sendiri biasanya sih gue ini setahun sekali ya guys ya. Itu ya minimal inilah maksimal 4000 km. Ya tergantung pemakaian kalian juga guys. Ya gue biasanya sih setahun sekali gue pasti ganti untuk filter oli Thunder 2,5 ini. Nah, ini dia ininya ya, tempat filter olinya. Oke, ini juga olinya juga udah mulai ini turun juga. Dan ini kita prepare untuk filter olinya sambil nunggu kering. Kita prepare untuk filter oli yang baru. Nah, ini untuk filter oli yang baru guys. Nah, gue beli 2 buat cadangan aja guys, karena ini termasuk sulit ya untuk zaman sekarang mendapatkan filter oli yang ori dari Thunder 250 guys. Jadi gue beli 2 karena emang susah nyarinya, buat cadangan aja sih, kali aja untuk tahun depan bisa diganti. Nah, ini untuk spesifikasinya ya guys ya, bisa dilihat. Nah, ini filter ori yang lama ini udah kotor ya guys ya. Nah, ini untuk serinya kita samain sama filter ori yang baru ya. Nah, dia ini 38240 untuk nomor seri dari filter oli Thunder 250 guys. Nah, ini dia serinya 38240 untuk nomor serinya ya. Ada tampilan dari filter oli Thunder 250. Sebelum kita pasang filter olinya, baiknya kita bersihin dulu ya guys ya ruang penyimpanan atau ruang dari filter olinya, untuk membersihkan besi-besi atau benda-benda yang
nggak bagus, jadi gue juga pakai cairan biar memastikan kebersihan dari filter olinya nanti ketika dipasang guys. Ya kita bersih-bersihin aja guys. Nah di sini juga ada karet seal untuk filter olinya ya guys ya. Nah ini ada karet seal. Ini bentuknya dan ukurannya juga di sini bisa dilihat bentuknya. Posisinya juga di sini. Ini jangan sampai hilang ya guys ya. Hati-hati. Oke, langsung kita bersihin juga untuk penutupnya, covernya dari filter oli tersebut. Dan di sini juga ada ininya juga ya, seal karetnya ya guys ya. Itu juga dibersihkan ya guys ya. Oke, langsung kita pasang filter oli yang baru. Nah posisinya di sini guys, yang berlubang itu kita masukin ke dalam guys, ke tempat yang ada lubangnya guys. Nah ini posisinya di sini guys untuk filter oli Thunder 250. Setelah posisinya pas, langsung kita pasang covernya atau cup untuk filter olinya guys. Ini covernya yang 3 baut tadi kita pasin, terus kita kencengin menggunakan kunci T tadi. Untuk bautnya sendiri itu sekitar ukurannya sekitar baut 10 ya guys ya. Nah kita cari untuk kunci T baut 10 guys. Ini kita pasin, kita kencengin, ketika udah pas langsung kita kencengin sampai rapat agar oli-oli yang dari dalam gak keluar ya guys ya, dan udara dari luar gak masuk ke dalam. Oke, untuk pemasangan filter oli yang baru udah selesai guys. Dan kita lanjut untuk penggantian olinya guys. Karena olinya yang tadi udah kering, udah bersih, yang lama, terus kita pasang tutup olinya yang di bawah guys. Jadi kita pasang tutup olinya dulu, kita kencengin bautnya. Setelah baut penutupnya dikencengin dengan baik, langsung kita isi dengan menggunakan oli yang baru ya guys ya. Ini oli yang gue pakai Suzuki, dari Suzuki ya guys ya, SKO. Dan ini katanya sih yang baru ya guys ya, SKO yang baru. Bisa dilihat spesifikasinya, bisa di ini. Di sini juga tertulis standar nasional dan internasionalnya guys. Nah ini dia 0,8 liter ya guys. Karena tadi ini biasanya Thunder 250 volume isinya itu sekitar 1400 guys. Jadi gua make yang 0,8 liter 2 buah guys. Jadi 2 dikali 0,8 liter sekitar 1600 mili ya guys ya. Nah jadi gua pakai yang ini. Jadi gue pakai yang mendekati aja guys ya, 0,8 guys, sekitar 1600 mili. Ya sebagai informasi untuk kita guys ya, bahan dasar oli itu memiliki kandungan sulfur guys, atau belerang yang kecil sehingga nggak menyebabkan mesin yang kita pakai itu dan bagian-bagian dari bahan aluminium yang kita pakai atau yang ada di mesin itu nggak cepat korosi guys atau keropos. Karena untuk RN-nya yang untuk olinya itu sebagai campuran oli yang memiliki sifat antioksidan guys. Jadi oli yang kita pakai itu nggak cepat busuk ataupun basi ataupun ini ya expired ya, sehingga oli yang dipakai di dalam itu lebih baik dan lebih panjang dibandingin yang lain guys. Dan untuk viskositas sendiri atau kekentalan oli yang kita pakai ini sekitaran 166 guys, yang merupakan ya minimal standar oli internasional yang tadi yang tertulis di belakang tadi ya guys ya. Jadi untuk Suzuki sendiri itu tadi yang kita baca ada X-Star tadi itu merupakan ini ya guys ya, merupakan merek asli atau genuine
oli yang dari chemical yang dirancang itu untuk melengkapi beragam jenis dan tipe kebutuhan oli mesin untuk Suzuki itu sendiri guys. Jadi ini merek untuk Suzuki-nya ya guys ya. Kekentalan atau viskositas yang oli itu sendiri itu gunanya itu untuk supaya oli yang mengalir itu hingga melapisi bahan komponen mesin-mesin Suzuki ini guys. Jadi kekentalan itu yang tadi bisa kita lihat ya, yang ada tulisan SAE, yang ada kode yang huruf W itu seperti SAE itu kepanjangannya guys, Society of Automotive Engineer guys. Jadi standar untuk engineer, automotive engineer yang dari standarisasi engineeringnya lah guys, kayak gitu guys. Sementara untuk W itu singkatan dari winter, dimana kode W itu sebagai acuan bahwa oli mengalir dari kondisi dingin guys. Oli, filter oli udah terpasang, udah diisi, lanjut kita panasin ya guys ya. Setelah itu jangan lupa guys untuk pengecekan kembali ya guys, kayak baut-baut. Nah ini kayak baut oli ini dan baut-baut yang lain atau part-part lain, sehingga nggak ada ini ya guys ya, kerusakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan guys. Jadi diperlukan pengecekan akhir semuanya secara menyeluruh untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan guys. Oke, sampai di sini dulu pergantian oli dan pergantian filter oli. Terima kasih yang udah nonton. Bye bye.